Saudaraku sekalian, saudaraku, dalam waktu sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Bagaimana tahun 2020 dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Hidup manusia semakin berat, semakin tidak pasti. Sebab virus ini sampai detik ini masih belum kunjung selesai juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua aktivitas berhenti. Dan dampak karena semua aktivitas berhenti, maka akan mempengaruhi, terganggu semua segi kehidupan manusia akan terganggu. Baik segi kesehatan, segi ekonomi, segi sosial, dan lain sebagainya. Manusia semakin frustasi, manusia semakin tidak tahu harus berbuat apa. Namun sebagai orang yang percaya, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Maksudnya apa? Berapa waktu yang lalu kita udah sama-sama mendengar bahwa Tuhan mau di masa pandemi ini, Tuhan ingin agar umat-umatnya untuk masuk dan bersembunyi untuk beberapa saat saja. Tujuannya apa? Ini berbicara tentang ketaatan. Tujuannya apa? Tuhan mau berbicara secara khusus buat umat-umat Tuhan. Untuk itu perlu waktu yang khusus, perlu tempat yang khusus untuk kita menceritakan, untuk kita membangun komunikasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Sang Khalik pencipta langit dan bumi. Kita bertanya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kenapa ini mesti terjadi? Nah, saat-saat kita bertanya sama Tuhan dan kita berdiam diri, maka Tuhan akan berbicara kepada setiap kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu firman Tuhan untuk renungan pada malam menjelang tahun baru. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44 sampai dengan 46, demikian bunyi firman Tuhan. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada zaman Nabi Elia, bangsa Israel saudaraku mengalami yang namanya bukan wabah tapi bencana, namanya bencana kekeringan. Bagaimana saudaraku, 3 tahun dan 6 bulan tidak turun hujan sama sekali, kering kerontang di mana-mana, banyak ternak-ternak mati, banyak orang-orang yang mati karena mati kekeringan, mati saudaraku karena kesulitan air dan lain sebagainya. Nih, saat-saat seperti itu Elia masuk dalam gua. Ingat, Elia masuk dalam gua. Itu seperti yang difirmankan dalam kitab Yesaya supaya kita bersembunyi dalam beberapa waktu saja. Saudaraku, ketika Elia masuk dalam gua, dia bersembunyi, dia berdialog, dia berdoa kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Setelah itu dia keluar dari gua dan dia berdoa. Perhatikan, Elia berdoa. Berdoa bukan sekali, berdoa terus berkali-kali sampai yang ketujuh kalinya. Dia berdoa, dia minta agar hujan turun. Dan pada kali yang ketujuh, dia suruh Gehazi untuk melihat, asistennya untuk melihat ada apa, sudahkah ada awan. Lalu saudaraku, asistennya bilang, "Tuanku, ada awan baru sebesar telapak tangan saja." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Elia melihat cuma sebesar awan telapak tangan. Itu hasil doa 7 kali dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mukanya sampai ke tanah, baru menghasilkan awan sebesar telapak tangan. Bukan awan yang besar, tapi disitulah Elia punya iman yang besar. Walaupun cuma sebesar telapak tangan, tapi akhirnya akan mendatangkan hujan yang sangat-sangat lebat. Saya mau tanya sama saudara, ketika kita bersembunyi di masa-masa COVID ini, kita berdoa, kita mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saya mau tanya,
Sudahkah engkau melihat awan sebesar telapak tangan dalam hidupmu? Itu artinya tanda mujizat. Tuhan akan lakukan mujizat di tahun 2021 ini. Sudahkah engkau melihat tanda itu? Perhatikan, tanda apa yang hari ini engkau lihat karena engkau berdoa, engkau bertanya sama Tuhan. Mungkin engkau sedang bertanya tentang pasangan hidupmu, tentang nasib keadaan keluargamu. Engkau sedang bertanya sama Tuhan, bergumul tentang keuanganmu, tentang pekerjaan, tentang karir, tentang usahamu, dan lain sebagainya, tentang sakit penyakitmu. Adakah engkau melihat awan sebesar telapak tangan? Hasil daripada engkau bersembunyi untuk beberapa saat. Saudaraku, perhatikan dan milikilah iman. Awan yang kau lihat, entah itu awan kesembuhan, entah itu awan yang bernama nanti mujizat dalam keuangan, mujizat dalam segala hal, mujizat pemulihan dan lain sebagainya. Ketika engkau meyakini, inilah walaupun cuma tandanya kecil, tapi itu akan menjadi mujizat yang sangat besar, dan itu akan terjadi di tahun 2021 dengan tidak jemu-jemunya, dengan tidak henti-hentinya. Seperti Elia waktu dia berdoa, sekali dia belum melihat apa-apa, belum melihat tanda, dia tidak putus asa. Dia berdoa lagi, bahkan dikatakan di Alkitab dikatakan sampai kepalanya nyentuh ke tanah, dia tersungkur. Artinya dia memohon dengan sungguh-sungguh, dia bertanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia menyembah dengan sungguh-sungguh, dia merendahkan hati dengan sungguh-sungguh. Sampai pada kali yang ketujuh, itu pun baru sebesar awan, baru sebesar telapak tangan, bukan awan yang besar. Tapi iman Elia luar biasa. Dia punya keyakinan, maka awan akan berubah menjadi mujizat, akan terjadi hujan yang sangat lebat. Dan saya mau katakan, Pak Saudara, kalau hari ini kau melihat, walaupun ada awan sebesar telapak tangan, pergunakanlah imanmu. Walaupun imanmu cuma sebesar biji sawi, yakinlah, engkau akan mengalami mujizat dalam kehidupanmu. Di tahun 2021, walaupun dunia akan dilanda kesukaran apapun, masalah apapun, jangan pernah saudara gentar, jangan pernah saudara takut. Engkau perhatikan, awan itu akan berubah menjadi mujizat, akan terjadi mujizat, akan ada kesembuhan, akan terjadi pemulihan, dan lain sebagainya akan melanda kehidupanmu. Dan kehidupanmu di tahun 2021, engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Elia mengalami kemenangan, Elia mengalami mujizat yang luar biasa karena dia bertekun. Walaupun dia cuma beberapa saat dia bersembunyi, lalu dia bertanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dampaknya mujizat terjadi. Ya, walaupun cuma sebesar telapak tangan, tapi percayalah, itu akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Izinkan saya mau berdoa kepada saudara sekalian, agar di tahun 2021 ini, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Ya Bapa di surga, hamba-Mu berdoa pada hari ini, menjelang pergantian malam tahun baru tahun 2021 yang akan kami masuki. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dan kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Kami boleh Anda, kami boleh dilindungi dan dijagai, bahkan kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Bapa buat kami. Walaupun kami menjalaninya penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan, penuh dengan hal-hal yang menakutkan, namun kami percaya tangan-Mu jualah yang senantiasa menopang kami. Engkau Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa kami. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang akan masuk di tahun 2021. Tuhan izinkan, kami minta ya Tuhan, biar Engkau membuat mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka, di keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, di usaha mereka, di karir mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan melihat, Tuhan menolong, Tuhan membuat mujizat, Tuhan membuka pintu, membuka jalan senantiasa, sehingga kemuliaan Bapa boleh dinyatakan dalam setiap anak-anak yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati perjalanan hidup di tahun 2021 ini, kiranya kasih karunia, kiranya damai dan sejahtera, kiranya berkat yang berlimpah-limpah, segala berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai setiap saudara sekalian mulai hari ini
Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat memasuki tahun 2021. Maju terus dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.